PT Wuling Motors Indonesia hari ini meluncurkan sebuah varian baru untuk Convero, yaitu Convero S ACT. Nah, apa sih yang hadir pada Convero S ACT ini? Untuk itu, mari ikuti terus video ini. Untuk penampilan di bagian depan, Convero S ACT ini sebenarnya memiliki tampilan yang masih sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali. Modelnya pun sama persis, karena Wuling sendiri tidak memberikan perbedaan di bagian eksteriornya pada Convero S ACT ini. Jadi mulai dari headlampnya masih sama persis, dia sudah dilengkapi dengan proyektor, namun masih halogen. Kemudian juga fog lamp halogen, di sini ada lampu sennya, serta LED sebagai daytime running light itu juga menjadi standar pada mobil ini. Begitu juga hal-hal lainnya, bahkan sampai ke bagian mesinnya pun masih sama. Sekarang kita lihat ke mesinnya yuk. Nah, Convero S ACT ini masih hadir dengan unit mesin yang sama persis dengan varian sebelumnya, karena ini adalah unit 1500 cc 4 silinder yang dilengkapi dengan teknologi PTEC. Iya, PTEC DVVT. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 107 dk dengan torsi 142 Nm. Tenaga itu disalurkan ke roda belakang melalui sebuah transmisi baru, yaitu ACT. Dari tadi saya menyebutkan ACT karena ACT sendiri disebut sebagai Automatic Clutch Transmission. Ini adalah sebuah teknologi baru. Wuling bekerja sama dengan Schaeffler karena itu adalah transmisi manual yang bisa dioperasikan seperti layaknya mobil otomatis, di mana Anda tetap menggunakan tuas transmisi seperti memasukkan gigi 1, 2, 3, edge pattern seperti biasa, namun tanpa pedal kopling. Nanti saya akan peragakan saat saya mencoba mobil ini, ataupun sebelum ini kita akan masuk ke interiornya dan saya memperlihatkan seperti apa penampilan transmisi mobil ini, yaitu sebuah teknologi yang unik yang diberikan oleh Wuling. Convero S ACT ini sebenarnya penampilan di bagian sampingnya masih sama persis dengan Convero varian tertingginya. Jadi mulai dari pelek, desainnya masih sama persis, ukuran sama persis, kemudian juga panel-panel chrome, panel plastik di bagian samping ini masih sama persis, handle chrome, sand spion itu semuanya sama persis. Begitu juga sampai fitur sistem pengereman disc brake di bagian depan dan belakang itu masih menjadi standar pada Convero tipe tertinggi. Tapi ada satu hal yang membedakan, yaitu adalah spionnya, karena dia hadir dengan spion pelipatan elektrik sebagai standar pada Convero S ACT. Convero S ACT ini Wuling tidak memberikan identitas yang berbeda dengan varian yang sudah hadir sebelumnya, jadi tidak ada logo ACT ataupun apapun yang menandakan bahwa ini merupakan varian terbaru. Jadi penampilannya masih sama persis dengan Convero pada sebelumnya. Begitu juga dengan fitur-fitur lainnya di bagian belakang, lampu belakang masih sama persis, begitu juga dengan fog lamp, sensor parkir 4 buah, dan juga ada kamera mundur, itu juga semuanya standar. Yang memberikan perbedaan di sini adalah kini Wuling menghadirkan sebuah fitur baru, yaitu emergency stop signal, di mana pada saat Anda melakukan pengereman secara mendadak, lampu rem ini akan menyala secara kedap-kedip yang menandakan bahwa Anda sedang melakukan pengereman mendadak. Nah, sekarang kita di bagian interior Convero S ACT ini, dan Anda bisa lihat sini perubahan paling signifikan adalah warna interiornya, karena dia hadir dengan berwarna hitam. Jadi seluruh bagiannya mulai dari trim kemudian joknya berwarna hitam, namun ada sedikit unik, yaitu jahitan berwarna merah serta ada garis-garis di panelnya ini juga berwarna merah untuk mengkombinasikan agar sama dengan bagian joknya. Kemudian di sini Anda melihat mungkin sama aja kayak manual biasa ya, 6 percepatan manual. Tapi ini sebenarnya merupakan teknologi baru yang disebut sebagai Automatic Clutch Transmission, di mana mobil ini hadir dengan e-clutch. Jadi Anda tidak perlu menggunakan lagi pedal kopling untuk memasukkan gigi pada mobil ini. Jadi koplingnya pun sini tidak ada pedal koplingnya, jadi hanya ada pedal rem dan juga pedal gas. Ini unik sekali sebenarnya, sebuah teknologi yang unik. Jadi untuk memasukkannya Anda hanya memasukkan langsung tanpa menginjak kopling ke gigi 1. Kemudian pada saat saya lepaskan rem tangan, saya lepas rem, mobil akan berjalan secara perlahan. Jadi ini dia menggunakan sistem hidroliknya itu pada pedal kopling, dia melepas secara otomatis pelan-pelan, layaknya saat Anda menggunakan pedal kopling manual. Jadi melepasnya pun pelan-pelan agar mobil tidak mati. Jadi sistem kerjanya sama, namun secara elektronis diatur agar Anda tidak perlu menggunakan lagi pedal kopling. Selain itu, fitur di bagian dalam masih sama dengan varian tipe tertingginya, jadi tidak ada perubahan sama sekali di sini. Seluruh fitur-fiturnya sama, pengaturan audio di sebelah kiri pada lingkar kemudi, kemudian di bagian kanan ini ada tombol untuk sensor parkir, pembukaan tangki bensin, pengaturan lampu, kemudian instrumen cluster di sini juga memiliki MID dengan
berbagai informasi serta teknologi tire pressure monitoring system juga sebagai standar pada mobil ini. Head unit dengan ukuran 8 inci, layar sentuh dengan berbagai konektivitas mulai dari Bluetooth, kemudian ada radio, USB, SD card dan segala rupa, serta sudah dilengkapi dengan GPS. Selain itu juga pengaturan AC sama seperti varian tertingginya. Model pengaturannya juga cukup banyak di sini. Dia ada pengaturan arah angin, jadi untuk hanya di bagian depan ataupun bisa ke bagian kaki. Dan selain itu di bagian kanan ini dia sudah dilengkapi dengan power window keempatnya, cuman untuk bagian kiri kemudian di bagian belakang itu dia belum full auto. Selain itu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan tilt steering namun belum teleskopik, dan ada fitur tambahan lainnya yang berbeda pada Convero S ACT ini, yaitu adalah jok di bagian kanan untuk pengemudi ini bisa diatur ketinggiannya, jadi ada height adjusternya sekarang. Jadi begitu saja perubahan di bagian depan. Kita akan lihat ke bagian belakang. Sekarang kita di baris kedua pada mobil ini. Pada mobil ini, mengingat ini adalah varian tertinggi yang diambil sebagai basisnya, jadi dia hadir dengan konfigurasi dengan captain seat seperti ini. Jadi kursinya hanya ada 2 buah di bagian baris kedua dan dilengkapi dengan armrest. Dan saya merasa di bagian tengah ini duduknya juga nyaman. Maksud saya legroomnya ini juga lega, kemudian juga headroom yang lega, sama seperti Convero seperti aslinya. Selain itu di bagian belakang kualitas material juga sama, dia dilengkapi dengan berbahan kulit sintetis seperti ini, lengkap dengan jahitan merahnya. Begitu juga di bagian door trimnya, bagian tengah, dan juga ada panel yang sama seperti di bagian tengah, yaitu garis-garis merah untuk menyamakan dengan jahitan pada pinggir joknya. Kemudian di bagian belakang ini Anda juga mendapatkan soket USB untuk pengisian gadget Anda, begitu juga di bagian depan, serta di bagian belakang ada 1 buah. Jadi semua orang di setiap duduk di berbagai barisnya ini tidak akan berebutan slot untuk colokan charger. Selain itu di bagian belakang ini dia dilengkapi dengan AC double blower sebagai standar, dan untuk pengaktifannya sendiri modelnya tombol bukan tuas, jadi ini cukup unik di bagian belakang. Selain itu saya lupa menjelaskan, untuk airbag sendiri hadir sebagai standar pada bagian pengemudi dan juga penumpang di bagian dashboard, serta seatbelt 3 titik semuanya terbagi rata hingga ke baris ketiga. Mulai dari baris pertama, kedua, dan ketiga semuanya sudah ada, dan juga ISOFIX menjadi standar pada mobil ini. Kita dulu masukin 1. Monggo. Oke. Jadi ini dijelasin sebelumnya bahwa cara pengompresiannya sama persis seperti motor bebek yang tanpa kopling. Jadi masukin giginya sendiri semuanya. Kita udah masukin gigi 1. Dan ini mobil nggak jalan, jadi harus diinjak sedikit pedal gasnya baru dia akan ngerilis koplingnya. Nah, jadi bener-bener halus banget. Perpindahannya bener-bener kayak mobil manual biasa aja. Pada saat kita lepas gas sedikit, masukin gigi 2, otomatis sudah pindah, injek gas lagi, langsung nyambung lagi. Rasanya bener-bener kayak mobil manual. Wah, bener-bener unik banget caranya. Jadi bener-bener kayak mobil transmisi manual biasa, tapi yang bikin aneh karena nggak pakai injek kopling. Pada saat kita ngelepas pedal gasnya, itu secara otomatis kopling langsung kayak diinjek. Jadi kerasa ada kopling, injekan kopling, kayak kerasa ada injekan kopling, padahal enggak. Tapi di situ proses hidroliknya menekan kopling supaya kita bisa masukin gigi seperti biasanya aja. Ya. Anggap aja ini perempatan, Pak. Jadi kita bisa Oke. Jadi ada simulasi jalannya, kita nyobain tadi tikungan patah, terus ini kayak perempatan. Monggo. Ini ada gigi 3 nggak mau. Nah itu dia sensornya, kalau kita salah gigi mobil juga nggak akan jalan. Kita harus pindahin dulu ke 1 baru rilis lagi couplingnya. Ini benar-benar unik. Jadi dia disampaikan tadi sama pihak Wuling, dia itu ada sensornya di tuas transmisi. Jadi pada saat kita mau pindahin tuas transmisi, ada sensor yang membaca bahwa oh ini orang mau ganti gigi nih, dia langsung injak koplingnya. Ini lampu merah, Pak. Oke, ini lampu merah, kita berhenti, masukin netral seperti biasa, normal, ngerilis, diinjak lepas rem juga mundur. Nih kita masuk lagi langsung 1 ya Pak? Ya betul. Masuk 1. Dan uniknya pada saat kita lepas, kita injak rem ini nggak ada gejala. Biasanya kalau orang yang belum lancar kayak gejala RPM rendah, mesinnya turun jadi berbet atau goyang, ini tuh nggak ada, bener-bener smooth semuanya, rasanya kayak mobil transmisi otomatis. Udah masuk gigi D terus kita injek gas, bener-bener rasanya normal banget deh. Ini udah kita masuk gigi 2, masuk gigi 3. Iya bener-bener normal aja kayak mobil manual, tapi otomatis, tapi manual gitu deh pokoknya.
Jadi itulah perubahan yang hadir pada Convero S ACT ini, di mana dia memiliki perubahan yang unik karena kini hadir dengan transmisi manual yang semi otomatis, karena tuasnya sendiri hadir dengan tampak seperti transmisi manual, namun tidak ada lagi menggunakan pedal kopling. Selain itu juga di bagian interiornya banyak sekali perubahan, apalagi warna interiornya yang kini menjadi berwarna hitam khusus untuk varian ini. Untuk harganya sendiri sayangnya PT Wuling Motors Indonesia belum menampilkan berapa harga mobil ini karena mobil ini baru akan diluncurkan pada ajang Indonesia International Motor Show 2019, yaitu pada tanggal 24 April 2019. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta berikan komen di kolom komentar. Main juga ke website kami di www.blog.olx.co.id. Terima kasih telah menonton, tunggu video kami selanjutnya.